Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Putri. Yeay, aku harap kalian tetap sehat ya di tengah masa pandemi ini. And stay safe guys. Oke, kali ini aku akan berbagi informasi ke kalian mengenai pengaruh suhu terhadap simbiosis antara hewan karang dengan zooxantel. Cekidot. Terumbu karang. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata ini? Terumbu karang merupakan ekosistem yang terdapat di perairan tropis, di mana perairan ini banyak terkena sinar matahari, sehingga suhunya relatif hangat, yaitu sekitar 18 sampai 30 derajat Celcius, serta memiliki kandungan nutrien yang rendah. Terumbu karang ini tersusun dari hewan karang hermatipik yang bersimbiosis dengan zooxantel. Hewan karang. Hewan karang merupakan unsur utama pembentuk terumbu karang, di mana hewan karang ini terdiri dari polip dan skeleton. Polip merupakan bagian yang lunak, sedangkan skeleton merupakan bagian yang keras. Nah, polip ini memiliki tentakel yang berfungsi untuk menangkap plankton sebagai sumber makanannya, serta mensekresikan kalsium karbonat atau kapur untuk membentuk skeleton. Polip ini berukuran kurang dari 1 cm. Hewan karang berdasarkan pertumbuhannya terdiri dari dua kelompok yang berbeda, yaitu karang hermatipik dan karang ahermatipik. Karang hermatipik bersimbiosis dengan zooxantel dan dapat menghasilkan terumbu, sedangkan karang ahermatipik tidak bersimbiosis dengan zooxantel dan tidak menghasilkan terumbu. Karang ahermatipik tersebar di seluruh dunia, sedangkan hermatipik hanya ada di daerah tropis. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa hewan karang bersimbiosis dengan zooxantel. Sebenarnya apa sih itu zooxantel? Zooxantel merupakan dinoflagellata atau alga bersel tunggal dari genus Symbiodinium yang menjadi sumber produsen utama di ekosistem terumbu karang. Zooxantel ini tidak terletak di luar polip, tetapi terdapat di dalam jaringan polip karang, yaitu pada lapisan gastrodermis atau endodermis, di mana zooxantel ini memiliki kloroplas yang digunakan untuk proses fotosintesis. Simbiosis antara hewan karang dengan zooxantel merupakan simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan, di mana karang menyediakan tempat untuk hidup yang cocok dan kaya akan zat hara yang dibutuhkan oleh zooxantel untuk proses fotosintesis. Di sisi lain, zooxantel menyediakan makanan dan pigmen warna bagi karang inangnya, serta menjamin tersedianya gas oksigen atau O2 untuk kebutuhan metabolisme dan pernafasan hewan karang. Kelangsungan hidup terumbu karang dibatasi oleh beberapa faktor lingkungan, yaitu cahaya, suhu, salinitas, kejernihan air, arus, dan substrat. Veron 1995 mengemukakan bahwa ekosistem karang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya, terutama suhu. Peningkatan suhu hanya beberapa derajat sedikit di atas ambang batas atau 2-3 derajat Celcius dapat mengurangi laju pertumbuhan atau kematian yang luas pada spesies-spesies karang secara umum. Peningkatan suhu juga dapat menyebabkan terjadinya pemutihan karang atau coral bleaching. Coral bleaching yaitu peristiwa keluarnya alga simbiotik atau zooxantel dari jaringan hewan karang. Nah, di sini terlihat proses dari coral bleaching. Pada kloroplas zooxantel, terdapat fotosistem yang akan menangkap energi cahaya matahari untuk diubah menjadi energi kimia, yang mana akan digunakan pada proses fotosintesis. Nah, ketika suhu meningkat, energi yang diterima fotosistem pun akan semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan fotosistem akan ketakutan dan akhirnya rusak. Sehingga energi berlebih yang diterima akan berubah menjadi molekul oksigen reaktif yang bersifat toksik. Zat toksik tersebut akan merusak sel polip karang sehingga membuat karang inang lebih memilih untuk mengeluarkan zooxantel agar terlepas dari gangguan senyawa yang merugikan tersebut.
Jika seluruh koloni melakukan hal tersebut, maka akan terjadi pemutihan karang atau coral bleaching. Bila kondisi ini berlanjut, polip akan mati dan kerangka kalsiumnya akan terinvasi oleh spesies lain yang tumbuh lebih cepat, misalnya alga makro. Akibatnya, terumbu karang tidak mampu pulih, strukturnya lambat laun terkikis, sehingga spesies yang bergantung padanya secara bertahap akan mati, dan terjadilah kepunahan spesies besar-besaran. Namun, bila kondisi yang mengganggu ini hilang, karang akan dapat pulih dan zooxantel akan kembali ke dalam karang, sehingga karang dapat tumbuh dan berkembang. Nah, berikut ini ada 5 mekanisme pengeluaran zooxantel, yaitu pertama, eksositosis, pelepasan zooxantel dari sel-sel vakuola endodermis. Yang kedua, apoptosis, perencanaan kematian sel. 3. Nekrosis, kematian sel inang dan melepaskan kandungan atau muatan sel termasuk zooxantel. Yang keempat, pinching off atau pencomotan, pelepasan bagian distal dari sel-sel inang yang mengandung zooxantel dan vakuola yang diikuti oleh lepasnya zooxantel. Dan yang kelima adalah detachment atau pelepasan sel inang, pelepasan seluruh sel-sel inang yang mengandung zooxantel. Nah, bagaimana kawan? Sangat meresahkan ya jika ditilik lebih dalam. Oleh karena itu, kita sebagai penghuni bumi yang asri ini harus tetap menjaga kelestarian alam yang sudah ada. Bagaimana caranya? Bisa dari hal terkecil, yaitu mengurangi terjadinya polusi yang akan berdampak pada global warming atau pemanasan global, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah besar-besaran, hindari penggunaan kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan polusi udara, serta melakukan penghijauan. Sebagai peneliti, kita pun bisa melakukan penelitian terhadap terumbu karang yang ada di Indonesia, serta melakukan sosialisasi pentingnya menjaga terumbu karang. Baiklah, sekian informasi dari pengaruh suhu terhadap simbiosis antara hewan karang dengan zooxantel. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi saya maupun bagi kalian ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.